Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 mengenai sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kemudian, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar kita dengan sistematis. Kalian tahu bahwa melalui indera pendengaran kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Karya seni seperti apa saja yang dapat kita dengar? Seperti alat musik tradisional gendang, suling, kecapi. Nah, dari alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang sangat indah. Jadi, menurut kamu apa ya yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti Bapak berbicara dalam video ini. Pada saat ini menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari suara Bapak adalah dari pita suara di tenggorokan. Coba kamu praktekkan. Ketika berbicara, pegang tenggorokan kamu. Ada getaran di tenggorokan. Silakan dicoba ya. Bagaimana? Betul kan apa yang Bapak bicarakan? Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Seperti alat-alat musik yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu gendang, suling, kecapi, dan lainnya. Syarat-syarat bunyi yaitu yang pertama, terdapat sumber bunyi. Contoh, alat musik. Kalau pada manusia yaitu pada pita suara. Yang kedua, syarat-syarat bunyi yaitu terdapat medium atau disebut juga dengan perantara bunyi. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena ada perantaranya atau mediumnya. Yang ketiga, terdapat reseptor bunyi atau penerimanya, yaitu adanya alat penerimanya, yaitu telinga. Sifat-sifat bunyi yang pertama yaitu memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Medium yang diperlukan bunyi bisa berupa zat padat, zat cair, atau zat udara. Yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Contohnya, fenomena bunyi dapat dipantulkan, dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema, menghasilkan gema atau gaung. Kalau kamu ada di sebuah bukit dan di depan kamu ada sebuah bukit, kamu berteriak, maka suara kamu yang dipantulkan akan mengikuti suara asli kamu. Makanya itu disebut dengan gema. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Maksudnya, suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir.
terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Yang keempat, mengalami pelenturan atau difraksi. Contoh, fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tetapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima yaitu mengalami perpaduan atau disebut juga interferensi. Bunyi yang kita dengar dari dua sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengar lebih keras lagi. Contoh, fenomena suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu, kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.